Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama dengan meningkatnya aktivitas belanja secara daring melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya permintaan terhadap jasa pengiriman barang atau ekspedisi, yang menjadi sektor penunjang utama dalam distribusi produk dari penjual ke konsumen. Di Indonesia, perusahaan ekspedisi seperti JNT Express, Si Cepat, JNE, ID Express, dan Pos Indonesia bersaing ketat dalam memberikan layanan terbaik, baik melalui peningkatan kualitas layanan, sistem pelacakan, layanan penjemputan paket atau pick up, maupun promosi seperti gratis ongkir untuk menarik perhatian pelanggan. Persaingan yang ketat ini memunculkan fenomena perpindahan merek atau brand switching, yaitu perubahan pilihan pelanggan dari satu merek ekspedisi ke merek lainnya yang dapat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan. Perilaku brand switching ini penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan serta pangsa pasar masing-masing perusahaan ekspedisi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami dan memprediksi kecenderungan perpindahan pelanggan agar dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pola perpindahan merek adalah rantai Markov atau Markov Chain. Metode ini mampu menggambarkan peluang perpindahan pelanggan dari satu merek ke merek lain, serta memprediksi pangsa pasar di masa mendatang berdasarkan kondisi saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis matematis menggunakan metode rantai Markov atau Markov Chain. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola perpindahan merek, pelanggan jasa pengiriman barang, serta memprediksi pangsa pasar jangka panjang masing-masing merek ekspedisi. Dalam rantai Markov, peluang berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain disebut peluang transisi atau transition probability dan disusun dalam matriks transisi, yang menunjukkan kemungkinan berpindahnya suatu sistem dari state I ke state J. Melalui perkalian berulang dari matriks transisi dapat diperoleh kondisi steady state, yaitu ketika nilai peluang tidak lagi berubah dan sistem mencapai keseimbangan. Selain itu, konsep state ergonik digunakan untuk memastikan seluruh keadaan saling terhubung dan memungkinkan sistem mencapai kondisi steady state. Dalam konteks penelitian ini, setiap merek ekspedisi dianggap sebagai satu state, dan perpindahan pelanggan antar merek dipandang sebagai transisi dalam rantai Markov. Metode rantai Markov telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian, seperti untuk menganalisis perpindahan merek produk, kartu seluler, dan maskapai penerbangan. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk mempelajari brand switching dan prediksi pangsa pasar jangka panjang pada jasa pengiriman barang. Data ini merupakan data primer, diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan mahasiswa aktif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya pada tahun ajaran 2021-2022. Pengumpulan data dilakukan selama 19-24 November 2021. Dari total 103 kuesioner yang dikumpulkan, hanya 71 kuesioner yang layak digunakan setelah proses data cleaning, karena sebagian responden memilih merek ekspedisi di luar 5 merek utama yang diteliti. Adapun populasinya, seluruh mahasiswa aktif FMIPA Universitas Negeri Surabaya dan sampelnya ditentukan menggunakan rumus Slovin. Adapun rumusnya N sama dengan N per 1 tambah N kali D kuadrat, di mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan D tingkat kesalahan yang ditetapkan 10%. Adapun merek ekspedisi yang digunakan oleh responden yaitu Pos Indonesia dengan jumlah orang 4 dan presentasi 5,63, yang kedua yaitu JNE dengan jumlah orang 6 dan presentasi 8,45, yang ketiga yaitu JNT Express dengan jumlah orang 34 dengan presentasi 47,89, yang keempat Si Cepat dengan jumlah orang 15 dengan presentasi 21,13, dan yang kelima yaitu ID Express dengan jumlah orang 12 dan presentasi 16,90.
dengan total 71 orang dan persentase 100. Dari tabel di atas terlihat bahwa JNT Express merupakan ekspedisi yang paling banyak digunakan oleh responden, yaitu 47,89%, sedangkan Pos Indonesia merupakan yang paling sedikit digunakan, yaitu 5,63%. Adapun perpindahan merek antar ekspedisi seperti tabel di atas, adanya perpindahan pelanggan dari satu ekspedisi ke ekspedisi lainnya, misalnya dari 19 pengguna awal Pos Indonesia, hanya 1 orang yang tetap, sedangkan 18 orang berpindah ke merek lain. Pembentukan matriks peluang transisi atau Transition Probability Matrix. Peluang transisi dihitung menggunakan rumus PIJ sama dengan NIJ dibagi sigma J NIJ, dengan PIJ merupakan peluang berpindah dari merek I ke merek J. NIJ merupakan jumlah responden yang berpindah dari merek I ke J, dan sigma J NIJ sama dengan jumlah total responden yang sebelumnya menggunakan merek I. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh matriks peluang transisi di mana syarat matriks transisi terpenuhi karena sigma dengan batas atas 5 dan batas bawah 1, PIJ sama dengan 1 untuk setiap I. Prediksi pangsa pasar tiap periode. Untuk mengetahui distribusi pengguna pada periode berikutnya digunakan persamaan X pangkat N sama dengan X pangkat N kurang 1 dikali P. Proses iterasi dilakukan hingga diperoleh kondisi steady state, yaitu ketika nilai X pangkat N tidak lagi berubah secara signifikan antar periode. Contoh hasil iterasi awal yaitu X pangkat 1 sama dengan 0,056, 0,085, 0,479, 0,211, 0,169 dikali P yaitu 0,0562, 0,1512, 0,3247, 0,2773, 0,1907. Iterasi dilanjutkan hingga periode ke-17, di mana kondisi steady state atau prediksi pangsa pasar untuk merek Pos Indonesia dengan probabilitas 0,0473 dengan presentasi 4,73, JNE 0,1542 dengan presentasi 15,42, JNT Express 0,3764 dengan presentasi 37,64, Si Cepat 0,2632 dengan presentasi 26,32, ID Express 0,1589 dengan presentasi 15,89 dengan jumlah probabilitas sama dengan 1,0000 dan presentasi 100%. Nilai steady state menunjukkan bahwa JNT Express diprediksi akan tetap menjadi ekspedisi paling dominan di masa mendatang dengan peluang 0,3764 atau 37,64%, diikuti oleh Si Cepat 26,32%, ID Express 15,89%, JNE 15,42%, dan Pos Indonesia 4,73%. Kondisi steady state dicapai pada periode ke-17